Ada bentuk yang pertama menyangkut dengan struktur utama. Apa? Ada sama juga dengan orang berbicara, pembukaannya, terus yang mukadimah atau masuk, terus yang selanjutnya menyangkut dengan ya isinya baru dengan penjelasan kesimpulan terakhir. Kesimpulannya apa? Jadi dengan alasan-alasan yang disertai dengan dari bentuk pertama sampai bentuk yang terakhirnya itu terakhir yang menjadi satu pegangan untuk membentuk satu kejelasan. Pernah dengar khutbah ataupun ceramah? Jadi kan begitu ditanyakan apa yang dijadikan sebuah momen bagi kita, apa yang pernah kalian dengar, apa yang pernah kalian pahami menyangkut dengan apa yang didengar di ceramah. Sama juga ini dalam bentuk bacaan. Baca dulu itu di halaman berapa yang udah Ibu katakan tadi? 3. Halaman 3. Tentang teks observasi masalah apa ada bacaan? Fenomena alam. Fenomena alam. Pernah dibaca? Ya. Jadi bentuk pertama, kedua dan ketiga. Jadi dalam arti kata, setelah kita membaca tentunya harus lebih memahami, tahu. Jangan hanya baca pikirannya kemana. Baca pertama, kedua dan selanjutnya itu kebiasaan terbagi atas beberapa paragraf, ya kan? Nah, terbagi atas beberapa paragraf sehingga bentuk isi dari bacaan tersebut itu bisa kita menjadi pedoman buat kita. Jadi apa isinya? Tentunya setelah kita baca. Sekarang untuk mengetahui tentang strukturnya, itu yang ada di buku bacaan paket. Ada juga, coba diperhatikan yang tadi ya, halaman. Ya, halaman halaman 6. Nah, tentang ada bentuk pernyataan umum, ada deskripsi bagian, juga menyangkut dengan deskripsi manfaat dan kesimpulan akhir. Jadi dalam bahagian tersebut kita bisa memahami bahagian dari keseluruhan yang ada dalam bacaan. Ini kemana bukunya? Apa 1/2? Buku. Buku ada 1/1 kan? 1/2. Nah, coba itu dipahami tentang bentuk bacaannya. Dari yang paragraf pertama tentang penjelasannya apa yang dibicarakan. Kalau ini menyangkut dengan mengenal bunga telang. Ya, mengenal bunga telang si biru. Bunga telang si biru dengan beragam manfaat. Ada bunga telang kalian? Ada. Di rumah? Enggak. Kalau enggak, cari daunnya. Itu bisa ditanam karena itu bisa menjadi obat. Ya. Ya, itu bisa menjadi obat. Makanya itu. Nah, udah ya. Ibu absen nih. Ahmadiyah Syauqi. Ya. Aisyah Alifah. Kapan datang? Selanjutnya Akmal Khairil. Datang. Terus Al Hafidz juga ada. Hafidz ada surat. Nah, surat. Nggak ada surat kan? Kalau nggak ada surat apa? Ali Ahmadi, ya, Al-Syatirafi, Bunaya Arifah,
Humaira, Nur Sabila, Kaila Safira, Lutfia Mauliha, mana? Muhammad Gofal, ya. Muhammad Rasha ya. Minta Jannah, Milka Ufia. Ufia ya. Muhammad Aslam, Muhammad Fadel, Muhammad Faras, Muhammad Raihan, Muhammad Ramadan, Muhammad Rasha, Nabila Akila, Nabila Rizka, Naila Zafira, Naufal Afif, Nazira Ofa, Nifa Ulia, Rizka Tanzila, Safira Kamelia, Sultan Al-Fahrezi ya. Zaratun Anissa, ada. Syifa Rizkia, Al-Miansyah, Tata Ramadan, ya, Taufik Ramadan, ada ya. Jadi ada yang pertama pernyataan umum, terus selanjutnya deskripsi bagian, ada yang ketiganya tentang deskripsi atau kesimpulan. bagian Kesimpulan. atau atau kesimpulan. Jadi kalau yang dikatakan dengan bentuk pernyataan pernyataan umum itu masih dalam bentuk gambaran untuk membentuk satu kejelasan dalam bacaan. Nah, baru mau masuki dengan deskripsi bagian apa saja sebahagian mana, bahagian yang mana yang untuk bisa menjadi suatu pedoman, kejelasannya dan sebagainya, alasan disertai dengan untuk menjadi satu pedoman untuk memuatkan dalam deskripsi bagian mana, misalnya itu kalau kita katakan matelang penggunaannya apa dan sebagainya. Nah, baru menyangkut dengan deskripsi manfaat atau kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan keseluruhan yang menyangkut dengan 1 dan 2, kesimpulan ataupun kegunaan yang ada dalam bunga telang itu apa saja? Menjadi obat. Obat itu berarti obat untuk obat. Untuk bisa Warna makanan. Bisa pewarna makanan ataupun yang maksudnya untuk bisa obat. Itu kan pewarna makanan bukan obat. Ya kan? Nah, yang untuk menjadi obat apa? Minuman. Ya, minuman. Ya. Bisa menjadi minuman yang untuk melancarkan
Matelang itu juga bisa menurunkan tensi darah. Nah, dalam Matelang juga dengan penyakit DM bisa menurunkan penyakit DM. Ini jelas ya. Maksudnya bukan kita untuk merekayasa, tapi cuma penjelasan seperti yang dikatakan dalam bacaan. Nah, itu. Jadi bentuknya ini ada nantinya kalian perlu untuk menjawab tentang uraian yang ada dalam bacaan. Ya, dibaca, dijawab. Sebelumnya kan kita sudah tahu nih struktur dari teks laporan observasi yang sudah dijelaskan, ya kan? Ibu Rosmi menjelaskan. Nah, untuk melatihnya, Ibu mau kasih kalian LKPD, yang itu individu. Nah, ini dibagi ya kalian. Ini jelaskan dibagi. Tabel analisis struktur teks laporan hasil observasi. Teks pertama ini tentang sumber apa? Kita udah tahu
yang ibu bilang halaman berapa tadi? Ada contoh kan? Contoh diperhatikan. Nah, dari pernyataan umumnya apa atau yang dikatakan dengan klasifikasi untuk pernyataan umum apa yang tercantum dalam contoh ada halaman berapa tadi? Halaman 6. Contohnya ada di sini. Pernyataan umum atau klasifikasi halaman 6 coba diperhatikan. Ada. Nah, dari deskripsi bagian juga ada contoh di sini. Hanya contoh tidak ada, bagaimana nggak bisa? Baru dengan deskripsi manfaat dan kesimpulan atau baca untuk mengetahui bacaan baru tahu menjawab. Kalau emang nggak kalian baca nggak bisa. Baca dulu, pahami tentang isi bacaannya, baru bisa menjawab. Baca dulu. Yang mana bagian bentuk umumnya, mana bagian isinya, mana kesimpulan. Apa ada kesimpulan, baca dulu. Kalau nggak dibaca nggak bisa, nggak bisa, nggak dibaca. Dibaca baru mengetahui mana bagiannya, umumnya mana. Baca baru diisi nama sendiri dulu. Untuk baca. Ada 11 paragraf ya. 1, 2. Ada 11 paragraf. Nah, dibuat tuh di paragrafnya. Dari paragraf berapa? Paragraf 1 atau sampai 2 atau sampai 3 dibuat. Oke nih. Buat terus ya. Kenapa? Itu pedoman pada contoh. Nah, pedoman pada contoh yang ada. Mudah dipahami. Contoh ada. Yang nggak muat boleh tulis di sini. Yang perlu aja ya, yang nggak cukup biar kasih kertasnya. Udah isi terus aja Pak Siang. Ya.
Oh ya, kalau misalnya nih menurut kalian yang tadi kawan juga bilang, misalnya menurut kalian gimana tadi lebih dari 5 paragraf? Itu boleh disingkat aja boleh sampai titik, tapi dibuat nanti penjelasannya. Paragrafnya itu dibuat paragraf keberapa, gitu ya? Bentar ya, bentar. Nomornya. Ini ada nomor. Bukan. Di deskripsinya ya. Yang paragraf itu juga buat nomornya. Nomor aja. Yang di paragraf cukup nomor aja ya. Isinya di deskripsi isi. Kalau udah lebih dari 3 paragraf boleh disingkat ya. Kecuali masih 1 atau 2 paragraf itu dibuat. Kenapa? Ngerti? Gimana belum paham? Ini kan nomornya nih. Di paragraf 1 ini buat nextnya apa? Buat nextnya start. Yang bagian pernyataan umum masuk ke paragraf Ini yang kau tuh. itu bisa lebih bisa pernyataan umumnya bukan paragraf 1 aja, paragraf 1, 2, dan 3. Buat nomornya dan angkanya. Nah, di sini baru isinya. Oh gitu. Ya. Mana aku? Ini ada yang dua. Itu yang ini ada yang dua. Buat aja buku sama sumbernya. Ini sumbernya ini. Diperhatikan contoh mudah memang diperhatikan. Syarat membaca dulu. Baca ini isi. Itu berapa paragrafnya? Dengar kawan yang ngejelasin. Paham? Paham. Yang malam itu. Oh, udah paham. Wait,